Selamat pagi, saudaraku. Masih banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berbeda dengan orang yang ada di dunia ini. Mereka merasa hidup ini gratis. Maka kalau orang sudah berpikir bahwa hidup ini gratis, saudaraku, maka dia tidak menyadari adanya pertanggungjawaban hidup. Di dalam Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah berkata, "Apakah kamu makan buah yang kularang?" Saudaraku, pada akhirnya matilah manusia dan terkutuklah bumi. Itu adalah konsekuensinya. Jadi jangan sampai kita ini melihat hidup seperti gratis, sehingga kita berpikir dan bersikap suka-suka hati kita. Itu bahaya, saudaraku, dan boleh saya katakan sangat berbahaya. Karena kita akan ada pertanggungjawaban. Dan rata-rata kita ini belum menyadari bahwa suatu saat akan ada pengadilan Tuhan. Maka saya mau katakan kita harus back to the basic. Kita kembali ke awal. Atau yang biasa saya katakan restart ulang. Kita restart kembali ke awal landasan kehidupan yang Tuhan tetapkan. Hanya manusia, makhluk ciptaan, yang memiliki keberadaan seperti ini. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Itulah manusia, saudaraku. Di sini kita menemukan keagungan makhluk yang disebut dengan manusia itu. Oleh karenanya manusia akan benar-benar menjadi agung jika bukan saja memahami hak-haknya, melainkan juga tanggung jawabnya. Dan juga mengerti bahwa hak itu adalah anugerah, saudaraku. Manusia tidak dapat atau memang tidak boleh hanya memiliki salah satunya. Harus keduanya, hak dan tanggung jawab. Ini seperti sekeping mata uang yang punya dua sisi. Kalau sekeping mata uang hanya memiliki satu sisi, menjadi tidak sah, saudaraku. Kita dapat melihat dalam kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa. Allah menciptakan Eden atau bumi yang indah di mana manusia diberi kehidupan untuk menikmatinya dengan segala fasilitas. Inilah hak menikmati bumi. Tetapi manusia harus mengelola bumi dan memenuhinya. Dan untuk itu manusia harus serupa dengan Allah. Karena kalau manusia tidak serupa dengan Allah, bumi akan habis, rusak, dan manusia mati. Dan bumi menjadi terkutuk. Makanya kita tidak bisa berharap bumi ini menjadi lebih baik, saudaraku. Maka Tuhan Yesus berkata, "Kamu bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini." Maka jelas kita hanya menantikan kedatangan Tuhan dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Supaya di mana aku berada, kamu ada. Itu kata Tuhan. Maka untuk itu, saudaraku, manusia harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Agar manusia bukan hanya segambar dengan Allah, tapi juga memiliki pikiran dan perasaan Allah. Amin, saudaraku. Dari pikiran dan perasaan itu manusia bisa menciptakan kehendak. Namun kalau manusia hanya punya pikiran dan perasaan tanpa kualitas yang baik, maka kehendaknya jadi kacau, saudaraku. Kehendaknya selalu meleset dan rusak. Maka manusia harus memiliki pikiran dan perasaan yang benar, supaya dia bisa melahirkan keinginan atau kehendak yang sesuai dengan kehendak Allahnya. Maka di Perjanjian Baru firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus." Kenapa kalimat ini dituliskan, saudaraku? Sebab Kristuslah model manusia yang Allah Bapa mau. Jadi hidup kita itu sebenarnya disita untuk menggumuli dan memperkarakan hal ini. Sudahkah aku seperti Kristus? Sudahkah gerak-gerikku seperti Kristus?
Sudahkah pikiranku, perasaanku, dan kehendakku seperti Kristus? Karena tidak boleh ada hal yang lain yang menyita hidup kita. Ini adalah rancangan Allah semula, yaitu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, supaya manusia, pikiran dan perasaannya dikuduskan, dan kehendak manusia itu selalu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga apa yang direncanakan bisa dipenuhi, saudaraku. Sampai di titik ini Anda harus mengerti dengan jelas. Jadi Anda menghargai keselamatan yang Tuhan Yesus beri. Anda menghargai pembenaran, pengudusan, penebusan yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi tidak sembarangan hanya beragama tanpa bertuhan. Banyak orang Kristen beragama tapi tidak bertuhan. Banyak orang Kristen beragama merasa bertuhan, tapi tidak terhubung dengan Tuhannya. Kalau kita lihat, saudaraku, berhubung manusia telah gagal, bumi dikutuk oleh Allah, maka Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Dan memang kita dirancang untuk mengembalikan apa yang direncanakan Allah semula, yang bukan gagal melainkan tertunda dan akan dipenuhi oleh umat pilihan. Jika manusia tidak serupa dengan Bapa, karakternya buruk, maka manusia tidak bisa mengerjakan mandat yang Tuhan berikan atau memenuhi tanggung jawabnya. Dan manusia tidak dapat menikmati keindahan-keindahan yang Allah telah ciptakan, saudaraku. Maka kita harus memperhitungkan, kalau kita hidup di dunia ini, tidak mungkin kita bisa menikmati kehidupan yang ideal, saudaraku. Betul, kau boleh berkata, aku punya segalanya. Lihat saja, apakah kau bisa menikmati hidup dengan harta yang melimpah? Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Selain bumi menumbuhkan onak dan duri, manusia harus berjerih lelah untuk melanjutkan perjalanan hidupnya yang singkat di bumi ini. Manusia sudah rusak, saudaraku. Dan kita melihat sekarang bahwa manusia semakin rusak. Oleh sebab itu orang percaya karakternya harus diubah. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka saudaraku, jangan kita berharap dari mana-mana, melainkan damai Tuhan saja cukup bagi kita. Mungkin hari ini engkau bisa berkata, enggak begitu pastor. Orang punya banyak duit lebih bahagia. Coba saja kau punya banyak duit. Kau tidak bahagia, saudaraku. Kalau kau tidak memberikan hidupmu satu-satunya, kebahagiaan hidupku adalah Tuhan, maka engkau akan tidak bahagia dengan uangmu. Kalau punya jabatan enak pastor. Silahkan kau punya jabatan. Lihat, kau bisa berkata, aku tidak bahagia dengan jabatanku. Jadi memang harus bertobat kita. Karena memang kita tidak boleh berharap kepada yang lain. Kita hanya kepada Tuhan saja harapan kita. Dan memang kita harus sampai di titik itu. Kita mesti bertobat. Kita adalah manusia yang sudah mewarisi kodrat dosa. Dan mewarisi banyak spirit, filosofi, cara pandang, gairah yang salah dari orang tua, dari lingkungan kita sebelum kita mengenal kebenaran. Maka back to the basic, saudaraku. Restart ulang, kembali ke awal. Jadi menjadi orang percaya itu hanya satu yang penting, perubahan hidup. Katakan dalam dirimu, perubahan hidup, saudaraku. Pagi hari ini kita pegang satu kalimat. Aku mau restart back to the basic, mengalami perubahan hidup. Perubahan supaya kita bisa kembali ke rancangan Allah semula, supaya manusia segambar serupa dengan Allah.
Bukan hanya segambar, sebab kalau hanya segambar punya pikiran dan perasaan, belum tentu serupa dengan Allah. Ketika pikiran dan perasaannya diisi dengan sesuatu yang bukan berasal dari Allah, maka manusia rusak, saudaraku. Maka kita harus belajar kebenaran dengan dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Dan jika demikian, semua keinginan dan kehendak kita akan selalu lahir hanya untuk memenuhi apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka saudaraku, gereja harus menjadi sekolah Alkitab untuk orang-orang yang benar-benar mau belajar hidup sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus terus mengalami perubahan kodrat sampai di titik di mana Tuhan tersenyum dengan hidupmu dan hidupku. Perubahan harus terjadi dalam segala hal. Ayo kita mulai renungkan kebenaran ini. Semua pencinta suara kebenaran biarlah mengerti bahwa kita harus menghidupkan kebenaran ini dalam hari-hari hidup kita. Sampai di satu titik kita mengalami perubahan paradigma, perubahan perilaku, perubahan karakter. Dan sampai di titik kita bisa menjadi seperti Yesus. Yesus dihidupkan di dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal siapa Yesus itu mengenal Yesus melalui hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Ya, kita kembali kepada basic, mencintai Tuhan dengan tulus. Selamat pagi, saudaraku. Saya berdoa semua para pencinta renungan The Message pagi hari ini yang mendengarkan diberkati Tuhan. God bless you.